semuanya kalah sama Pak Sakera. Badannya besar, ototnya kekar, apalagi kumisnya yang bikin dia sangar. Kemana-mana dia selalu bawa celurit, tiap pagi dia suka minum kopi pahit. Jangan coba-coba ganggu bini Pak Sakera, nanti kamu bisa diajak carok olehnya. Karena Sapi sudah menjadi sebuah tradisi, banyak orang suka nonton gerapan sapi. Dari turis asing sampai pejabat istana, sampai mancanegara semua pada suka. Ulatkan salam pada orang Madura yang ada di sini atau yang ada di sana. Maaf jika lagu ini ada yang salah, karena aku bangga jadi anak Madura. Sesepuh dan tokoh-tokoh masyarakat dari etnis se-Kalimantan Barat. Terlebih di sini hadir juga pengurus DPP Madas Nusantara. Saya minta kepada saudara Ketua Harian maju. Saya perkenalkan ini Ketua Hariannya. Terus ada sekjennya, silakan Pak Sekjen hadir, bendahara, terus koordinator BPJS, Ibu koordinator BPJS Tenaga Kerja, berikut dan marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat-Nya kita semua berkumpul di sini dalam rangka melaksanakan pelantikan pengukuhan DPP Madas Nusantara Provinsi Kalimantan Barat. Untuk itu tepuk tangan buat saudara Rustomi dan saudara. Oh, ada lagi ketua UMKM di Madas Nusantara, silakan Pak. UMKM harus operasi, silakan. Jadi saya hadir di sini membawa organisasi Madas Nusantara baru kali ini, tapi saya bukan pertama kali di sini. Jadi kalau dulu zamannya Pak Nanan Soekarno Kapolda, saya bermitra strategis termasuk dengan ketua DPRD di sini. Saya kebetulan presiden dan berdiri LSM Lumbung Informasi Rakyat. Dulu saya larang, sekarang sudah mulai tua Pak yang mau. Dulu masih semangat, sekarang sudah usia 61 tahun, tapi tidak kalah dengan Pak Esbangol. Semangatnya. Jadi kami tetap kritis. Kehadiran dari Ormas Madas Nusantara ini adalah menjadi wadah komunikasi, informasi, kemudian membangun jaringan usaha untuk kepentingan masyarakat Madura, organisasi kemaduraan maupun masyarakat dan organisasi yang lainnya, termasuk etnis yang ada di Kalimantan Barat. Kita menggunakan di sini Ormas Madas Nusantara, mitra kepolisian dan TNI. Terus ditanya, korelasinya apa? Korelasinya sangat dekat dengan kondisi bangsa saat ini. Kenapa sangat dekat? Bangsa kita sekarang tidak dalam baik-baik saja. Bangsa kita sekarang sedang sakit. Karena itu Madas Nusantara membangun kemitraan termasuk dengan TNI Polri. Apa itu? Dengan kepolisian kami akan ikut membantu untuk mengembangkan Kamtibmas. Kenapa Kamtibmas saya katakan? Karena satu polisi itu mengcover 400.000, gak mungkin sanggup Pak. Yang ada polisinya muslim. Maka Madas Nusantara hadir dalam rangka ikut meringankan beban kepolisian menjadi mitra strategis dalam rangka ketertiban
Maka siapapun yang mengganggu negeri ini, ada yang mengganggu, maka Madas Nusantara akan bersama TNI menjaga negeri. Maka ayo kita di Madas Nusantara ada disebut membangun Indonesia menjaga negeri. Membangun Indonesia itu sangat luas aspeknya. Apa? Berupa kerja nyata. Maka di Madas Nusantara kami bikin namanya LBH Madas Nusantara. Kami bikin Brigade Komando Nusantara. Kami bikin Majelis Zikir Madas Nusantara. Kami bikin yang namanya juga Radio Madas Nusantara. Terus kami bikin apa lagi sih? LBH Operasi. Terus ada PUK, Pengurus Unit Kerja Madas Nusantara. Nah, karena ormas itu biasanya kan ke Pak Kesbangko ya Pak, dibina yang enggak nakal dibina lagi, kalau nggak bisa dibina lagi ya aku boleh. Bukan saya yang ngomong dia. Soalnya nanti saya bilang binasakan, ormas Madas Nusantara ini sombong kali gitu. Bukan, tapi betul bahwa kita harus melakukan pembinaan kepada ormas-ormas agar mindsetnya untuk membangun negeri ini, untuk membangun kalbar ibadah. Tapi di Madas Nusantara tidak hanya sekedar itu, Pak Kesbangko. Kami bikin pengurus unit kerja. Jadi pengurus unit kerja ini tergabung di federasi dan konfederasi. Federasinya adalah Federasi Serikat Pekerja Transport Seluruh Indonesia All Industrial. Konfederasinya saya ketua hariannya adalah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Ketua umumnya Dionis Rawaya. Yang ketua umum saya ketuanya. Maka kita kembangkan. Kenapa? Karena orang-orang Madura rata-rata bekerja di sektor informal. Betul nggak? Betul nggak? Rata-rata Madura itu lah orang informal Pak. Semua orang desa sekolah sebenarnya kalbar. Itu yang kita bikin. Tadi ada juga yang formal ya. Ada yang formal. Terus apa itu? IKBM, IKBM, TKBM, IKBM, IKBM. Orang macam ni. Saya juga, panggil bupati Buraya terpilih. Saya dulu ke Buraya Pak. Zaman dulu sampai belum ganti. Saya dulu 2004 membantu SBY jadi presiden. Nah, kalau sampai lihat AM Subrizal Direktur Borobudur Center, Direktur Campaign Action for President SBY kita. Dulu, sekarang saya disuruh Madas Nusantara. Madas Nusantara ini baru lahir 3 bulan Pak. Jadi baru 3 bulan. Tapi saya katakan kita tidak kalah dengan ormas yang lain. Kenapa bisa demikian? Karena mindset kita ubah. Tidak ada yang tak bisa kita lakukan. Tidak akan bikin impossible menjadi possible. Sesuatu yang bisa. Kami punya jaringan di seluruh Indonesia, bahkan luar negeri. Itu modal dari kita semua. Kami punya tokoh-tokoh Madura yang pintar-pintar. Kami juga punya anggota-anggota Madura yang bekerja keras. Orang Madura itu bekerja keras. Itu tanah sepotong dikelola bagus. Besok tidak nama sepotong lagi. Kalau dia protes, ini tanah kita yang maha kuasa. Tapi sekarang kita ubah. Ormas Madas Nusantara menjaga negeri. Jadi kita bilang jangan sampai masyarakat Madura dimanapun mengedepankan arogansi. Masyarakat Madura harus tahu di mana bumi tidak, di situ langit duduk.
bisa beradopsi dengan masyarakat dimanapun. Karena Madas Nusantara ini, apa orang-orang Madura itu kalau saya sebutkan dia punya darah invasi, punya darah menguasai. Kenapa saya demikian? Kebetulan saya, Pak Pangdam, Pak Polisi, saya ini putra dari TNI Polri, berdarah Madura campur Batak. Jadi saya tahu Madura campur Batak, keras. Akhirnya jadi ibu. Nah, jadi kehadiran Madas Nusantara ini kita harapkan di Kalimantan Barat bisa masih hadir di setiap kabupaten kota. Nanti kita nonton Pak Yang sudah membangun aliansi strategis dengan tokoh-tokoh teknis lainnya, Wakil Bupati Kuburaya, dan TV, Pak. Nah, terus namanya kok salam tangan? Itu salam persaudaraan. Jadi salam persaudaraan bahwa kita semua ini makhluk hidup ini the brother of man. Kita adalah bersaudara. Itu bahasa Inggris Timurnya. Tapi kalau Maduranya sebutkan salam tangan. Ini yang saya kembangkan. Nah, saya berharap nanti kepada Pak Bustomi, Ketua DPW segera kembangkan. Bahkan kita nanti tanggal 23 akan melaksanakan Harpekindo, Hari Pekerja Indonesia, yang diperingati setiap tanggal 20 Februari setiap tahun, dan ini berdasarkan Kepres nomor 9 tahun 2019 susah ya. 2009. Nah, kita akan mendengarkan Pak. Jadi Madas Nusantara, Madas Nusantara akan melaksanakan peringatan Harpekindo. Begitu Pak Kesbang. Jadi nanti teman-teman ada PJ gambarnya ini, dan di situ kami akan meluncur yang namanya 1 juta anggota BPJS Ketenagakerjaan. Apa itu BPJS Ketenagakerjaan? BPJS Ketenagakerjaan merupakan program pemerintah yang diberikan untuk para pekerja dalam bentuk perlindungan kecelakaan dan kematian. Ada lagi tabungan dan keluar. Jadi dengan cukup membayar 16.800 kepada Menteri Majer mempunyai mobil ngatos, mobil kecelakaan apa ditanggung, dibiayai sampai sembuh. Kalau kematian dikasih santunan 42 juta, terus anak-anaknya disekolahkan sampai 2 ya. Nah, 2 sampai S1. Ya kan Pak? Jadi kematian 42 juta. Sekarang siapa yang mau mati duluan? Gak ada kan? Tapi kematian itu hal yang pasti. Tidak ada yang bisa menolong. Karena pada saat kita kembali, maka saya katakan kalau orang Madura itu hitungannya pintar. Apa? Anda saya lapor 30 tahun ke depan cukup membayar 210 juta per tahun, 210.000 per tahun. Kalau dikalikan 30 cuma 6.300.000. Jadi kalau Anda meninggal 30 tahun kemudian 42 juta dikurangi 56 juta 300, masih ada 45.300 juta. Jadi masih utuh. Kalau orang ini oh si orang tidak. Tapi kalau hari
ini Anda menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan, kemudian 2 hari kemudian Anda kecelakaan meninggal, tetap dibayar 42 juta. Jadi cuma bayar 36.000, Anda 42 juta. Nah, ini menjadi salah satu program unggulan dari Manas Nusantara. Undangan buat Manas Nusantara. Karena kalau Manas yang lain nggak bisa, Pak. Karena anggotanya kan mayoritas bukan pekerja. Kalau sudah saya bekerja, Pak, di kerja sektor informal. Apa itu? Tukang sate, ya kan? Tukang cuko, ikan, rongsokan, warung, lontong. Terus ada lagi Starling, kalau misalnya. Tahu berarti Starling? Startup ini naik sepeda. Banyak rata-rata itu semua. Terus driver masuk semua, kita masukkan jabatan. Dan mereka butuh rata-rata itu penuh risiko. Itu yang kita bikin nanti di Manas Nusantara. Jadi Manas Nusantara ini mempunyai jangka pendek, menengah, panjang. Intinya adalah bagaimana membina, melindungi dan mensejahterakan anggota. Bina, lindung, sejahtera. Kira-kira gitu. Dan di sini ada ketuanya, namanya Pak Mausi Balong. Beliau ini pengusaha. Bandar rongsokan, barong. Nah, barong itu namanya barang rongsokan. Bandar, Pak. Jadi kalau di Jakarta kehilangan set hanya beliau ada lagi. Nah, di Mausi ini jualan cukup, cukup apa boleh dijual. Nah, ini yang menguasai sate-sate semua di Jakarta, ya. Nah, kalau beliau ini, yang ibu ini, ada cuma satu. Nah, ini Ibu Ranti yang mengkoordinir BPJS Ketenagakerjaan. Ya, ini kalau ada apa-apa. Dan sebelah lagi pengusaha UMKM. Pengusaha lokal. Jadi mesin ada every ekor di lubang mulut. Nah, yang di dalam ini ada ini BPW, advokasi, ada Briko, Andi, dan ada DPW. Kira-kira apa? Oh, ada pedagang sate juga. Pokoknya di Madura itu serba bisa, Pak. Kalau istilahnya konsep modern, apa lu mau gua ada. Mau butuh konsultan ada. Saya kebetulan juga advokat. Mau bicara aktivis, saya juga aktivis. Ya. Mau bicara wartawan, saya ketua umum perkumpulan wartawan media online seluruh Indonesia. Ini semua. Jadi bicara lagi, bicara kritis kita sangat kritis. Kalau dulu sebelum pakai spampol duduk tahu tentang LSM ini, buka aja search di Google. Saya membuka beberapa kasus di sini sampai di Uber saya pakai Jakarta. Mau diapain? Hebatnya benar. Jadi mau di, kalau istilahnya di polisi mau di 8108. Tahu nggak? 8108. 81 itu 1, 8 itu kan pojok senjata, 1 itu teror. Kalau udah meninggal jadi 0. Seperti itu. Saya bikin media di sini dikirim ke daerah tertentu. Media ini di bandara ditahan, tak boleh beredar. Tapi saya tetap jalan terus. Nah, sekarang kita berbicara dengan pemerintah, kritis, konstruktif, dan independen. Terima kasih. Ada 3 hal yang menjadi tantangan bangsa ini. Pertama adalah krisis moral. Jadi masyarakat kita ini moralitasnya makin turun. Yang benar menjadi salah, yang salah jadi benar. Orang korupsi nggak malu, nggak pakai orange, bahkan mengacungkan tangan.
difoto sama media. Karena kalau zaman dulu apa? Korupsi 1 miliar itu lanjut berusaha. Sekarang 300 triliun itu bagi 6 tahun setengah. Ini krisis moral. Kemudian adalah krisis nasionalisme. Kenapa nasionalisme? Kalau ada orang cinta Republik Indonesia, cinta bangsanya, dia tidak akan melakukan abuse of power, menyalahkan kewenangannya, mengambil banyak aset-aset bangsa untuk kepentingan dirinya dan kelompoknya. Tidak akan. Dia akan menjaga itu untuk kepentingan rakyat itu. Apa yang terjadi? Keserakahan itu bisa kita lihat. Jangan sampai terjadi seperti di Los Angeles, terbakar ribuan hektar, sudah kayak kiamat kecil ya. Jangan sampai di Kalbar yang seperti itu. Nah, yang ketiga adalah corruption. Saya minta kepada Mades Nusantara ikut bermitra dengan pemerintah, awasi tindakan abuse of power. Kita akan menjadi mata dan telinga, meluruskan, gunakan secara persuasif, tidak destruktif. Karena banyak sekali ormas dapat kasus hanya untuk keamanan. Kita tidak. Jadi kita tetap konstruktif kepada ini. Waktu itu salah kepada Pak Bini Gubernur, karena pelantikan Gubernur itu bulan Maret. Kalau udah 13 ini lah, Pak Wakil Bupati juga kan bulan Maret. Mudah-mudahan nanti pelantikan saya hadir Pak. Kira-kira demikian. Saya atas nama DPP Mades Nusantara mengucapkan terima kasih kepada saudara Ketua DPP Mades Nusantara yang menyiapkan pelantikan ini sehingga semua bisa terlaksana dengan baik. Dan tentu saja bila mana ada itu kata yang salah atau pelakon dari kita DPP, mohon digunakan dimaafkan seluas-luasnya. Tidak adil, tidak ada keadilan antara kesempurnaan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.